syukur punya Allah seperti Engkau. Sungguh Engkau Allah yang layak. Terima segala pujian, terima segala hormat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang bisa menjumpai kembali Bapak Ibu di dalam acara ibadah hari ini. Dan saya sangat percaya bahwa Bapak Ibu diberkati Tuhan lewat pujian dan penyembahan yang kita sudah nikmati bersama-sama. Dan saya tahu Tuhan sangat mengasihi Bapak Ibu dan penyertaannya sempurna atas kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Beberapa menit ke depan, apa yang firman Tuhan sampaikan biarlah itu memberi kekuatan bagi hidup setiap kita. Mari kita akan tunduk kepala. Bapa, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Bersyukur untuk kasih-Mu yang limpah atas hidup kami. Tuhan, Kau berkati kami dengan kebenaran firman-Mu pada saat ini Tuhan. Urapi setiap kami, roh hikmat dan wahyu turun atas kami. Kebenaran-kebenaran dari firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu juga Tuhan yang menaburkan firman-Mu. Segala pujian hormat kami berikan hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul khotbah saya yang saya mau sharekan beberapa menit ke depan. Hari ini saya memberikan judul Kasihilah Tuhan. Dalam banyak hal, ketika kita menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini, ada sebuah hal yang urgent yang harus kita bisa pastikan itu kita pegang dalam hidup kita. Nah, apa itu? Yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus. Jadi di dalam setiap berbagai tantangan yang kita hadapi, setiap tantangan, masalah apapun yang kita hadapi, sebuah hal yang kita harus mengerti, jangan sampai iman kita terlepas dari hidup kita. Iman kita kepada Tuhan Yesus jangan sampai terhilang dari hidup kita. Itu harus kita pegang erat-erat apapun tantangan yang kita hadapi. Jadi iman kita kepada Tuhan Yesus ini menjadi hal yang sangat penting. Sebab Yesus pernah berkata begini, adakah kujumpai iman di atas muka bumi ini ketika aku datang kembali? Kalau Anda perhatikan dan simak ayat itu sebuah pertanyaan yang artinya di dalam kemahatauan Yesus, Dia tahu betul bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup ini ada tantangannya, hidup ini ada jebakan-jebakannya yang bisa membawa seseorang menanggalkan imannya kepada Tuhan Yesus dan menjauhi Tuhan Yesus karena situasi, karena keadaan yang ada. Nah, oleh sebab itu Yesus bertanya, adakah kujumpai iman di atas muka bumi ini ketika aku datang kembali? Sekali lagi ini adalah sebuah pertanyaan dan sekaligus hari ini buat kita yang masih ada di atas muka bumi ini, kita harus mampu menjawabnya bahwa iman itu pasti ada dalam hidup kita dalam melewati berbagai tantangan yang ada. Nah, sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan dan pikirkan secara mendalam untuk kita sekalian adalah bagaimana supaya kita tidak kehilangan iman kita kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi tantangan, situasi yang ada di atas muka bumi ini. Bagaimana supaya kita tidak kehilangan iman kita kepada Tuhan Yesus? Jawabnya sangat sederhana sebenarnya. Jawabnya adalah kasihi Tuhan Yesus dengan seutuhnya. Kasihi Tuhan Yesus dengan seutuhnya. Ini jawaban yang sederhana, tetapi kenyataannya tidaklah sesederhana yang kita ucapkan dan yang kita pikirkan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hal ini. Nah, saya akan sampaikan kepada saudara, Anda harus mengerti ini. Iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus, itu kata Alkitab. Iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan ketika kita mengasihi Tuhan Yesus yang kita percayai,
dengan sungguh-sungguh, maka itu akan membawa iman kita tetap utuh di setiap keadaan yang kita hadapi. Jadi kenapa pertanyaan tadi saya berkata bagaimana supaya kita tidak kehilangan iman kita kepada Tuhan Yesus dalam menghadapi situasi yang ada? Kasihi Tuhan Yesus dengan seutuhnya. Ini jawaban yang sederhana memang, tapi tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kenapa saya berkata demikian? Kalau kita bicara soal iman, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, maka akan muncul iman. Dan ketika kita mengasihi Tuhan Yesus yang kita percayai itu dengan sungguh-sungguh, itu akan membawa iman kita tetap utuh di setiap keadaan yang kita hadapi. Jadi kalau Anda mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kasih Anda kepada Tuhan itulah yang akan menjaga dan membawa iman Anda kepada Tuhan tetap utuh di setiap keadaan dan situasi yang ada. Saya mungkin kasih gambaran yang simpel. Ketika Anda mengasihi pasangan Anda dengan sungguh-sungguh, suami Anda, istri Anda dengan sungguh-sungguh, tantangan dalam rumah tangga Anda itu ada kan? Selalu ada. Selalu ada. Tetapi ketika iman atau Anda mengasihi pasangan Anda dengan sungguh-sungguh, dengan serius, maka yang terjadi adalah Anda tetap trust, Anda tetap percaya pasangan Anda. Di berbagai situasi keadaan yang Anda hadapi, Anda tetap membangun kepercayaan. Demikian hal yang sama. Ketika Anda mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, maka itu akan menjaga imanmu, percayamu kepada Tuhan ketika menghadapi situasi dan tantangan yang Anda hadapi. Saya akan ulangi, iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan ketika kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, akan membawa iman kita tetap utuh di setiap keadaan yang kita hadapi. Nah saudaraku, setiap kita menyadari atau tidak, setiap tantangan apapun bentuknya itu, entah berupa tantangan ekonomi, saudaraku jangan anggap enteng. Ekonomi seringkali menjadi sebuah badai dalam hidup kita yang bisa membawa iman kita hilang, membawa iman kita luntur dan tidak lagi ada lagi dalam hidup kita. Kita kehilangan iman kita. Kita tidak lagi bisa memegang iman kita kepada Tuhan. Mungkin badai ekonomi, mungkin badai pekerjaan juga. Mungkin Anda barusan di PHK atau mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Itu bisa membawa kita juga kehilangan iman dan percaya. Muncul pertanyaan, loh, saya sudah sungguh-sungguh, saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa kok sampai sekarang nggak dapat pekerjaan? Kenapa saya di PHK dan sebagainya? Mungkin studi juga. Ketika Anda punya cita-cita ingin sekolah di sebuah sekolah tertentu yang menjadi favorit Anda, tiba-tiba Tuhan tidak izinkan karena kemampuan mungkin, keterbatasan dana dan sebagainya. Padahal Anda pintar mungkin, Anda cukup mampu, tapi keuangan tidak cukup, lalu Anda kecewa. Itu juga bisa membawa iman kita runtuh, saudaraku. Ya, iman kita runtuh. Rumah tangga, mungkin ada di antara bapak ibu yang sedang bergumul dengan persoalan rumah tangga. Entah apa itu di dalam, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Lalu itu pun bisa membawa iman kita goyah. Iman kita goyah. Pelayanan juga sama. Bahkan mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin ada orang-orang yang kita kasih yang dipanggil Tuhan. Dan itu membuat kita juga bertanya-tanya. Banyak hal yang bisa menjadi badai tersendiri di dalam hidup setiap kita. Yang bisa membawa kita melepaskan iman kita kepada Tuhan. Nah saya cuma berkata kepada saudara, simple. Kasihi Tuhan Anda. Kasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Di setiap apapun. Sebab kasih itulah yang akan membuat Anda tetap menumbuhkan iman percayamu kepada Tuhan. Di setiap tantangan yang Anda hadapi hari ini. Saudaraku, saya ingin mengajak saudara melihat apa yang Yesus katakan. Kita buka bersama-sama di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 38. Saudaraku, kejadian yang saya ceritakan tadi, entah itu badai ekonomi dan sebagainya, itu seringkali menjadi ujian bagi hidup kita. Itu menguji kasih kita kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang dikatakan Yesus. Matius 22 ayat 34 sampai 38. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika orang-orang Farisi mendengar
bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Yesus berkata demikian, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Jadi saudaraku, kalau Anda mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh, maka itu akan memelihara percayamu kepada Tuhan, sekalipun di tengah-tengah badai kehidupan yang besar. Nah, saya akan mencoba untuk mengajak saudara mencermati kata Yesus yang berkata, "Kasihilah Tuhan." Kata kasihilah di dalam bahasa asli Alkitab itu ditulis agape seis. Agape seis itu merupakan kata kerja aktif indikatif, yang artinya itu menunjukkan tindakan yang terus berlangsung dan dikerjakan. Jadi sebenarnya Yesus mau berkata begini, kasihilah Tuhanmu terus menerus, tanpa henti, terus menerus. Engkau kerjakan terus mengasihi Tuhan, apapun keadaannya, ya, terus menerus. Jadi artinya yang pertama itu mengasihi Tuhan tanpa ada batasnya, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi, totalitas. Mengasihi Tuhan tanpa batas, tanpa ada batasnya, totalitas betul-betul. Dan itu dikerjakan terus-menerus, tindakan yang terus berlangsung, terus-menerus. Itu kan sama seperti kalau kita mengasihi pasangan kita, ya saudaraku. Kan tidak ada kita ngomong begini, "Ya karena ini lagi ekonomi susah, saya tak berhenti mengasihi kamu ya. Karena ekonominya lagi sulit di rumah ini, karena kamu sakit gak disembuhkan, aku tak berhenti mengasihimu ya." Tidak bisa, saudara. Mengasihi terus-menerus apapun yang terjadi. Entah pasangan kita itu sakit belum disembuhkan, dan pasangan kita mungkin juga sedang mengalami problem, atau macam-macam, ekonomi mungkin juga belum pulih, keadaan keuangan yang pas-pasan mungkin, tapi kita tetap mengasihi pasangan kita di rumah tangga itu, saudara. Nah, kita melihat bahwa terus menerus, ya, karena kata agape seis itu adalah kata kerja aktif indikatif, menunjukkan tindakan yang terus berlangsung, dikerjakan terus menerus tanpa ada batasnya. Jadi apapun alasan, keadaan yang kita hadapi bukan menjadi sebuah halangan untuk kita tetap mengasihi Tuhan, tidak ada batasnya. Yang kedua, artinya itu di dalam kata agape seis itu ada unsur menghargai dan menghormati. Ya, lewat tindakan kita menghormati dan menghargai Tuhan. Ya. Jadi makanya Yesus berkata itu yang terutama dan yang pertama. Jadi hargai Tuhan, hormati Tuhan itu, ya. Hargai Tuhan. Dan yang ketiga artinya itu adalah tanpa perhitungan, karena agape seis dari kata agape itu adalah kasih yang walaupun, ya. Walaupun keadaan kayak apapun, tetap aku mengasihi Tuhan. Walaupun ini kasih yang tidak egois, kasih yang tidak mau mementingkan diri sendiri, kasih yang tanpa syarat, saudaraku. Dengan Tuhan itu kita harus punya kasih yang tanpa perhitungan. Bahkan dengan manusia juga Tuhan ingin kita lakukan hal itu. Apalagi dengan Tuhan, ini hukum yang terutama. Hukum yang terutama dan yang pertama. Kasih tanpa perhitungan. Kasih yang walaupun aku baru di PHK. Walaupun sakitku belum sembuh. Walaupun yang lain. Tetap aku mengasihi Tuhan. Jadi kata agape seis itu sungguh luar biasa. Berbicara tentang hal yang terus dikerjakan terus menerus tanpa ada batasnya. Kita tetap menghargai, menghormati Tuhan di berbagai kondisi, keadaan, situasi yang kita hadapi.
dan tanpa perhitungan. Kasih yang walaupun tidak egois dan tidak mementingkan sendiri, atau kasih tanpa syarat. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin bahas 3 hal ini lewat sebuah pertanyaan untuk hidup kita. Saya akan khotbah simpel hari ini untuk kita mau introspeksi diri kita, untuk melihat ke dalam tentang bagaimana sih kita sesungguhnya mengasihi Tuhan. Saya percaya kok saudaraku, hari-hari ini Tuhan sedang menguji kasih kita kepada Tuhan di setiap keadaan yang kita hadapi hari ini. Pertanyaan yang pertama, saudara, yang merupakan poin yang pertama juga, apa yang membatasi kita untuk mengasihi Yesus dengan total? Kita mau jujur ya, hari ini kita mau jujur sama Tuhan. Hari ini buat saya, pada zaman ini, zaman yang tidak mudah, kekuatan yang terbesar untuk kita bisa tetap eksis dan percaya Tuhan adalah, salah satunya adalah kita mau jujur sama Tuhan. Kita mau belajar jujur, jangan pura-pura sama Tuhan, ketahuan juga kok saudaraku. Kita mau jujur sama Tuhan, terbuka sama Tuhan setiap hari. Apakah sungguh kita ini mengasihi Tuhan? Apa yang membatasi kita untuk mengasihi Tuhan dengan total? Saudara, saya ingin membuka dengan satu pernyataan begini. Setiap kita itu memiliki kecenderungan berpikir bahwa kalau kita mengasihi Tuhan itu berarti Tuhan akan membuat kita bebas dari semua tantangan dan kesulitan. Saya ulangi. Setiap kita memiliki kecenderungan berpikir bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, itu berarti Tuhan akan membuat kita bebas dari semua tantangan dan kesulitan. Nah saudaraku, ini yang ada dalam pikiran kita. Mungkin Anda tidak pernah mengatakan ini secara verbal, tetapi itu terbukti lewat ketika kita menghadapi masalah. Ketika Anda menghadapi tantangan, seringkali kan keluar pernyataan seperti ini. Loh, kan aku sudah mengasihi Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah lakukan ini, aku sudah berikan waktuku, aku sudah berkorban. Kok ini yang terjadi? Nah, ketika Anda membuat pernyataan seperti itu, saudara sudah berpikir sebenarnya di dalam hati, dalam pikiran saudara, bahwa Anda berpikir bahwa dalam konsep Anda, mengasihi Tuhan itu akan membuat Anda bebas dari semua tantangan dan kesulitan yang ada di dalam hidup kita. Jadi fokusnya itu adalah bebas dari tantangan, bebas dari kesulitan. Itu fokus kita. Padahal saudara, di dalam kasih itu, ketika kita mengasihi Tuhan, kita tidak bebas dalam hal itu. Fokus kita tidak di situ, tapi fokus kita adalah bagaimana Tuhan itu menyertai kita dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang ada. Saudaraku, sama seperti kalau Anda mau menikah, Anda mengasihi istri dan pasangan Anda, bukan jaminan bahwa perjalanan pernikahan Anda akan mulus kan? Tetapi saudaraku, Anda yakin bahwa kasih Anda itu akan membawa Anda selalu ada bersama dengan pasangan Anda. Nah, Tuhan itu mengasihi kita. Dan percayalah, di setiap tantangan yang ada yang Anda hadapi, Dia selalu adalah menjadi pribadi yang pertama, yang paling bertanggung jawab atas hidup saudara. Dia adalah pribadi yang pertama. Kenapa saya berkata demikian? Dia sudah mati untuk kita. Dia sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, kata Alkitab. Artinya, Dia adalah menjadi orang yang pertama, yang paling bertanggung jawab. Dia akan dampingi saudara. Dia akan terus dampingi saudara. Nah, kepada pribadi inilah kita ini mengasihi dengan agapes itu, saudara. Kasih yang terus menerus karena Dia mendampingi kita. Cuma seringkali cara berpikir kita itu seringkali hanya kepada atau fokusnya kepada bebas dari semua tantangan dan masalah kalau saya sudah mengasihi Tuhan. Nah, seringkali itu yang menjadi batasan dalam hidup kita untuk mengasihi Tuhan terus menerus dengan total. Dan sekalipun harus menghadapi berbagai tantangan dan keadaan yang sulit. Itu seringkali yang menjadi batasannya, saudaraku. Coba kita cek sekarang ini, saudaraku. Masih ada enggak batasan-batasan itu di dalam hidup kita dalam mengasihi Tuhan? Saya percaya kok, saudaraku, dalam hati saya hari-hari ini, Tuhan izinkan situasi yang seperti ini. Itu untuk menguji kasih kita juga kepada Tuhan Yesus. Bagaimana reaksi kita dengan keadaan yang ada? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan terus menerus, tidak henti-hentinya mengasihi Tuhan? Nah saudaraku,
pertanyaan yang pertama, bahwa tadi yang saya katakan, apa yang membatasi kita untuk mengasihi Tuhan dengan total? Yang paling tahu adalah Anda dan saya hari ini. Mari kita jujur, saudaraku. Hari-hari ini kita seperti dibawa kepada satu keadaan di mana kita tidak boleh menyalahkan sekitar kita, tapi kita mulai introspeksi hidup kita masing-masing. Apakah sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan? Apa batasan yang masih ada di dalam hidup kita yang membatasi kita mengasihi Tuhan dengan total? Yang kedua, pertanyaan yang kedua sekaligus menjadi poin yang kedua juga, sudahkah kita menghormati dan menghargai Tuhan Yesus di dalam segala situasi yang kita hadapi? Saudara, di dalam kasih yang tulus terkandung unsur menghormati dan menghargai. Ketika saya mengasihi pasangan saya dengan tulus, maka di dalam kasih saya itu ada unsur bagaimana saya menghormati dan menghargai pasangan saya. Demikian juga ketika saya mengasihi Tuhan dengan tulus, maka di dalam kasih saya kepada Tuhan itu ada unsur atau terkandung menghormati dan menghargai Tuhan Yesus. Saudara, belajar tentang hal ini sangat menarik. Saudara, saya akan sedikit pelan-pelan di area ini supaya Anda memahami pengertian menghargai dan menghormati itu. Setiap kita bisa mendengar suara yang diucapkan oleh orang lain dengan verbal kepada kita. Dan kita berkata, aku mendengar suaramu. Aku mendengar engkau berkata-kata A, engkau berkata-kata B. Jadi ketika orang itu berkata-kata verbal kepada kita, kita bisa mendengar suara itu yang di dalam bahasa Inggris disebut hearing, ya, hearing, mendengar, ya. Namun saudaraku, ada hal yang lebih dalam yang dimana kita bisa mendengar dua-duanya, mendengar yang dikatakan dengan verbal, ya, dan mendengar sesuatu yang tidak terkatakan, yang masih tersirat di dalam hati. Nah, ini dalam bahasa Inggris listening, ya. Ada unsur memperhatikan dengan cermat. Jadi bukan hanya sekedar apa yang dikatakannya, tetapi dia juga memperhatikan sesuatu yang tidak terkatakan, tapi dia bisa ngerasain. Nah, saudaraku, itu yang saya sebut dalam bahasa Inggris listening. Dan disitulah yang di dalam ini, ketika Anda bisa mendengar yang terkatakan secara verbal, dan kemudian yang tidak terkatakan, yang tersirat di dalam hati. Nah, itu disitulah letak menghargai dan menghormati. Saudara, dalam banyak hal saya belajar tentang hubungan suami istri. Karena Tuhan juga berkali-kali memberikan gambaran tentang hubungan antara umatnya dengan Tuhan seperti seorang mempelai, ya, seorang pasangan mempelai. Nah, saudaraku, dalam banyak hal usia pernikahan saya atau kami sudah masuk ke tahun yang ke-27 tahun. Dan di situ saya belajar banyak dan saya belum sempurna untuk mengerti ini. Tapi paling tidak saya mengerti ada satu bagian. Dulu pertama kali saya menikah, saya hanya hearing aja. Saya hanya mendengar apa yang dia ucapkan. Pokoknya kalau dia mengucapkan kata-kata verbal yang saya dengar, pasangan saya langsung, oh ya, maksudnya gitu ya, gitu, selesai. Tapi saya tidak pernah bisa mengerti sesuatu yang tak terkatakan, yang tersirat di dalam hatinya. Tapi tahun bertambah tahun, ketika usia pernikahan kami sampai ke 27 tahun, semakin saya menyadari bahwa saya semakin mengerti yang tersirat di dalam hatinya. Ya, semakin mengerti. Nah, saudara, ketika saya masuk di area ini, ya, saya semakin bisa menghargai dan bisa menghormati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan Tuhan pun sama. Seringkali kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya, kan firman-Mu berkata begini, kan begini, kan begini. Lalu kita komplain, keadaannya kebalikannya yang terjadi. Saudaraku, di dalam hal yang tersirat, tanpa menggugurkan dan tidak mungkin menggugurkan firman-Nya, tapi dia sedang mempersiapkan bahwa cara Tuhan melewati keadaan yang Anda tidak suka, yang tidak Anda kehendaki,
itu membawa Anda menuju kepada kegenapan apa yang difirmankan. Katakan amin, saudara. Itu yang tersirat. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita. Ya. Saya kasih contoh yang paling gampang. Ketika anak saya masih kecil, saya memberikan kata jangan lakukan itu, jangan lakukan ini. Dia nggak bisa terima. Karena saya melarang sesuatu yang dimana waktu itu itulah sesuatu yang membuat dia nyaman waktu itu. Saudara, dia marah karena dia hanya tahu sesuatu yang hanya sekedar daripada verbal apa yang saya katakan. Tapi saudaraku, ketika anak ini tambah dewasa, saya perhatikan dia mulai mengerti apa yang terkandung di dalam hati saya sebagai ayahnya. Kenapa saya melarang tidak dan mengizinkan itu sepertinya menjadi penderitaan buat dia karena dia tidak nyaman dengan mengikuti apa yang saya sampaikan. Nah, saudaraku, ketika dia dewasa, dia semakin mengerti. Nah, dengan Tuhan sama. Seringkali kita menyimpulkan sesuatu dengan dangkal dari setiap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi hari-hari ini. Lalu kita mulai berkata, buat apa percaya sama Tuhan kalau keadaannya seperti ini? Buat apa? Tapi saudaraku, kalau Anda betul-betul mengasihi Tuhan, Anda tidak hanya cukup mendengar, hearing saja, secara verbal dari apa yang Alkitab katakan itu benar, tapi tidak cukup sampai hanya Anda loh kok begini. Ada proses yang panjang, yang dimana untuk menggenapi firman Tuhan yang Anda percayai itu, yang dikatakan itu, ada perjalanan. Nah, disitulah Anda harus mengerti ada rencana yang besar yang Tuhan taruh. Bukankah Alkitab berkata bahwa rancangan Dia itu rancangan yang sempurna? Ya, oleh sebab itu saudaraku, disitulah letaknya bahwa kasih itu menghargai. Walaupun melewati masalah yang sulit dan sepertinya ini diizinkan Tuhan dalam hidup kita, mari kita tetap hargai Tuhan. Ada sesuatu di balik semua itu yang luar biasa. Nah, ini mengasihi Tuhan itu ada unsur menghargai dan menghormati. Dan menghargai, menghormati itu ada di unsur ini, di listening. Kita ngerti apa yang ada di hati, kita hargai. Mungkin keputusan Tuhan atau kondisi hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tapi ini adalah bagian perjalanan untuk menuju ke tempat yang Alkitab katakan tentang diri kita, janji yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar. Maka jangan heran Tuhan Yesus mengatakan begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, agape seis, ya, terus tanpa perhitungan, ya, dan sebagainya, dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan mampu mendengar apa yang Dia katakan dan sekaligus mampu memperhatikan dan mengerti apa yang tersirat di dalam hatinya. Saya ulangi, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita akan mampu mendengar apa yang Dia katakan secara verbal mungkin lewat Alkitab, dan sekaligus mampu memperhatikan dan mengerti apa yang tersirat di dalam hatinya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan ketika kita memahami kebenaran ini, yang terjadi adalah kita hidup tidak hanya sekedar menginginkan apa yang Dia sudah janjikan saja, tetapi lebih dari semua itu kita menginginkan dan merindukan pribadinya. Ya. Jadi coba sampai di sini kita mau belajar. Apakah yang kita nantikan itu hanya sekedar janjinya saja? Kalau itu, maka Anda salah paham terus. Anda akan salah paham, Anda akan curiga terus sama Tuhan. Buktinya begini hari ini. Buktinya hari ini, Anda belum melihat yang tersirat yang Dia sedang kerjakan di balik semua itu lewat keadaan yang hari ini Anda hadapi. Anda sudah menyimpulkan di awal. Tapi kalau seandainya Anda mengerti yang tersirat di dalam hatinya, Anda akan bisa menghormati dan menghargai Tuhan. Sekalipun melewati lembah, Anda tetap menghargai dan menghormati Tuhan. Karena di dalam kasih yang tulus terkandung unsur menghormati dan
menghargai. Saya ulangi, kita hidup tidak hanya sekedar menginginkan apa yang Dia sudah janjikan saja, tetapi lebih dari semua, kita menginginkan dan merindukan pribadinya. Tahukah kita bahwa mengasihi Tuhan Yesus itu berarti membangun hubungan yang intim dengan Dia? Jadi kalau orang berkata, aku mengasihi suamiku, aku mengasihi istriku tanpa membangun sebuah hubungan yang intim, tanda tanya besar, saudaraku. Apa yang dia katakan itu benar atau tidak? Iya kan? Jadi kita melihat, saudaraku, bahwa mengasihi Tuhan Yesus itu berarti membangun hubungan yang intim dengan Dia. Dan pertanyaan yang ketiga, saudaraku, yang perlu kita mau jujur di hadapan Tuhan, adakah perhitungan ketika kita mengasihi Tuhan Yesus? Adakah perhitungan? Sering tanpa kita sadari, hati kita ini dipenuhi dengan syarat-syarat. Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Kalau itu syarat, ya. Lalu kemudian perhitungan-perhitungan yang semua mengarah kepada mementingkan diri sendiri atau egois dalam hal mengasihi Tuhan Yesus daripada memahami kehendaknya. Saya ulangi, sering tanpa kita sadari, hati kita dipenuhi dengan syarat-syarat, perhitungan-perhitungan yang semua itu mengarah kepada mementingkan keinginan diri sendiri atau egois dalam hal mengasihi Tuhan Yesus daripada memahami kehendaknya. Saudara, seringkali ungkapan-ungkapan itu selalu muncul. Saya seringkali melihat ada banyak orang yang berkata begini, kalau ekonomiku dipulihkan, aku akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau pacarku yang direbut oleh orang itu dikembalikan, maka aku akan melayani. Kalau itu syarat, saudaraku. Nah, adakah perhitungan ketika kita mengasihi Tuhan Yesus? Saudaraku, secara jujur kita harus akui bahwa tidak semua keinginan kita selalu sama dengan keinginan Tuhan. Betul? Ya. Saya ulangi, secara jujur kita harus akui bahwa tidak semua keinginan kita selalu sama dengan keinginan Tuhan. Kita semua yang kita inginkan itu seringkali tidak dijawab oleh Tuhan. Ketika semua yang kita inginkan tidak dijawab oleh Tuhan, apa reaksi kita? Nah, disinilah, saudaraku, kualitas kasih kita kepada Tuhan diuji dan berbicara. Saudaraku, kita ini mau jujur ya, kita harus jujur sama Tuhan hari-hari ini. Ini saatnya kita sebelum semua terlambat, kita harus jujur. Ketika semua keinginan kita tidak dijawab oleh Tuhan, apa reaksi kita? Nah, disinilah kualitas kasih kita kepada Tuhan itu diuji dan banyak berbicara. Saudaraku, Anda perlu catat apa yang saya katakan ini, karena tidak semua keinginan kita selalu benar di hadapan Tuhan. Saya ulangi, karena tidak semua keinginan kita selalu benar di hadapan Tuhan, maka janganlah selalu mengikuti keinginan kita. Saudara, saya ulangi lagi supaya Anda menangkap ini. Karena tidak semua keinginan kita selalu benar di hadapan Tuhan. Jadi keinginan kita tidak selalu benar di hadapan Tuhan. Maka janganlah selalu mengikuti keinginan hati kita. Aku maunya begini. Kalau Tuhan tidak kasih ini, aku tidak mau. Anda rugi. Karena keinginan kita tidak selalu benar. Maka jangan selalu mengikuti keinginan hati kita. Melainkan perlunya kita mengendalikan dan memimpin hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi seandainya hari ini ada di antara saudara yang keinginanmu belum dipenuhi, dan mungkin tidak dipenuhi, saya berkata, jangan kecewa. Ingat, tidak semua keinginan kita ini benar di hadapan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, sekarang PR kita adalah kendalikan semua keinginan kita, pimpin hati kita kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, di sana Anda akan menemukan hal yang benar. Di sana Anda akan menemukan hal yang benar. Saudara, kalau Anda masuk di area hanya sekedar keinginan, Anda akan main perhitungan sama Tuhan. Betul? Ya. Anda akan main perhitungan dan Anda akan rugi. Anda main perhitungan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Satu kebenaran yang tidak boleh hilang dari hati kita dan pikiran setiap kita adalah dalam banyak hal terkadang Tuhan tidak memberikan semua yang kita minta. Ya, sekalipun Tuhan mengajarkan kita untuk meminta. Ya. Dalam banyak hal terkadang Tuhan tidak memberikan semua yang kita minta. Sekalipun menurut kita apa yang kita minta itu baik dan perlu menurut kita. Tuhan, ini baik apa yang aku minta. Ini perlu apa yang aku minta. Sekalipun demikian, dalam kacamata kita berkata bahwa apa yang kita minta itu adalah baik dan perlu, ya. Dalam banyak hal terkadang Tuhan tidak memberikan semua yang kita minta. Tapi kebenaran yang tak tergoyahkan bahwa Tuhan sudah memberikan dirinya buat kita. Dan kita harus mengerti bahwa itu lebih dari semua yang kita anggap penting dan perlu. Saya ulangi. Dalam banyak hal terkadang Tuhan tidak memberikan semua yang kita minta. Sekalipun menurut kita itu baik dan perlu. Tetapi kebenaran yang tak tergoyahkan bahwa Tuhan sudah memberikan dirinya buat kita. Dan kita harus mengerti bahwa itu lebih dari semua yang kita anggap penting dan perlu. Ketika saya ngerti kebenaran ini, saudaraku, ada banyak sih, kalau saya mau jujur, segala keinginan, permintaan saya, dan hari ini saya juga berani berkata, tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak, bukan hanya tunggu, bukan hanya nanti, tapi saya tahu waktu saya berdoa, Tuhan berkata tidak. Ya. Saudaraku, saya tidak kecewa. Saya pegang satu kebenaran, bahwa Tuhan sudah memberikan dirinya untuk saya. Dan itu lebih dari cukup. Lebih dari semua yang saya anggap penting dan perlu. Amin, saudaraku. Nah, kalau Anda mengerti kebenaran ini, Anda akan bisa mengasihi Tuhan tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Saudaraku, kita hidup di masa yang tidak mudah secara manusia saat ini. Banyak hal yang bisa membuat kita takut. Banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Bahkan kehilangan iman. Iman kita lemah dan juga bisa kehilangan iman. Saya secara pribadi sadar bahwa hari-hari ini kasih kita kepada Tuhan sedang diuji. Satu kali nanti Tuhan Yesus datang, adakah kujumpai iman di atas muka bumi ini? Yesus tahu kok dunia sedang digoncang. Yesus sangat mengerti semua yang dianggap nyaman oleh manusia yang tidak percaya Tuhan. Apa yang dianggap sebagai gantungan mereka, di mana manusia mengandalkan selain Tuhan, saat ini sedang digoncang Tuhan semuanya. Orang ketakutan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pengusaha yang hebat. Dia telepon saya, dia panik luar biasa. Dia nggak tahu ke depan harus seperti apa. Dan saya cuma ngomong begini, saudaraku. Bukankah Alkitab sudah menubuatkan masa-masa sulit itu akan datang? Cuma sekarang PR-nya, hati kita ini ada di mana? Hati kita ini ada di Tuhan atau di harta kita? Atau di semua yang kita anggap penting selain Tuhan? Kalau hatimu ada di tempat lain selain Tuhan, Anda bisa kehilangan iman. Kalau kasihmu kepada Tuhan sudah tidak lagi murni, Anda bisa kehilangan iman. Anda betul-betul hancur. Nah, saya secara pribadi sadar bahwa hari-hari ini kasih kita kepada Tuhan Yesus sedang diuji. Mari kita bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus untuk tetap terus mengasihi Tuhan. Terus menerus. Agape seis. Terus menerus. Walaupun aku tetap mengasihi Tuhan. Sampai Yesus datang menjemput kita kembali. Kita katakan, Tuhan, aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Sampai Dia datang menjemput kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sharing yang sebenarnya saya ingin kita mulai belajar jujur dengan Tuhan. Kita mulai introspeksi hidup pribadi kita dengan Tuhan hari-hari ini. Dan saya berdoa, sharing ini akan membawa hidupmu semakin dekat dengan Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengenal Dia lebih dalam. Sampai engkau bisa
ngerti yang tersirat di dalam hatinya Tuhan untuk hidupmu. Engkau bisa menaruh hormat dan menghargai Dia. Sekalipun engkau di dalam keadaan terpuruk, di dalam kondisi yang betul-betul sulit dalam hidup ini. Bahkan mungkin pada saat mungkin hatimu tercapek-capek, hancur di situ. Tetapi engkau tetap bisa menghargai Tuhan dan menghormati Tuhan Yesus. Ketika engkau bisa mengalami itu, maka satu kali saya berdoa, mungkin Tuhan akan berkata, "Sabaslah hai engkau hambaku yang setia." Dan Dia bisa menjumpai iman, percaya kita tetap utuh sampai akhir. Mari saudaraku, kita belajar sesuatu. Kehidupan ini tidak bisa didefinisikan hanya sekedar aktivitas-aktivitas yang kelihatan oleh mata jasmani kita. Tapi hidup ini jauh lebih dari semua itu. Berbicara tentang sesuatu, relationship kita dengan Tuhan. Di sanalah kita akan menemukan banyak hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani hari ini. Tapi itu justru ketika Anda temukan itu menguatkan hidupmu. Itu akan membawa engkau semakin mencintai Yesus. Dan engkau tidak akan pernah lepaskan Dia sampai kapanpun. Dan saya berdoa, apa yang saya bagikan ini akan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hamba-Mu sudah sampaikan share firman Tuhan ini tentang mengasihi Engkau. Ajari kami Tuhan. Hari-hari ini kami tahu keadaan memang tidak mudah. Itu sedang Kau izinkan untuk menguji iman kami, kasih kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan setiap kami melewati hari-hari yang sulit ini. Bahkan kami semakin mengenal Engkau. Semakin kami mengerti, memahami, menghormati Engkau, menghargai Engkau di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan, bahkan mata rohani kami bisa menemukan sesuatu yang datang daripadamu. Yang tersirat itu kami bisa temukan. Dan itu membuat kami kuat menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini. Dan itu akan membawa iman kami tetap ada, tetap hidup sampai Engkau datang yang kedua kali. Tuhan, berkati setiap umat-Mu hari ini. Biarkan setiap kami selesai ibadah ini, kami masuk kamar, kami mulai datang ke Yesus. Kami mau introspeksi diri kami, kasih kami kepadamu Tuhan. Adakah ada batasan-batasan yang selama ini tanpa sadar kami buat? Seringkali kami buat batasan sehingga kami sulit mengasihi Engkau dengan total, dengan totalitas. Atau mungkin seringkali Tuhan, kami punya batasan-batasan. Bahkan kami punya hal-hal yang membuat kami seringkali punya ukuran-ukuran tersendiri dalam mengasihi Engkau. Dan perhitungan-perhitungan yang ada dalam hidup kami. Kami tidak lagi bisa menghormati dan menghargai Engkau. Karena keadaan ini memaksa kami tidak bisa mengasihi dan tidak bisa menghormati Engkau. Tuhan, ajarkan kepada kami. Kalau sekiranya kami temukan itu, kami mohon ampun Tuhan. Tuhan, kami tahu tidak semua yang kami inginkan, semua yang kami minta, Engkau memberikannya buat kami. Tapi satu kebenaran yang pasti, diri-Mu sudah Kau berikan buat kami. Itu lebih dari cukup, lebih daripada apa yang kami anggap perlu dan penting bagi kami. Tuhan, buat kami mengerti rahasia ini, supaya kasih kami tetap berkobar, kasih kami tetap menyala-nyala untuk Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih, berkati firman dalam nama Yesus. Haleluya, amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya Bapak Ibu diberkati oleh ibadah ini dari awal sampai di penghujung akhir ini. Kami sangat percaya bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, selesai firman Tuhan disampaikan, sekiranya ada beberapa di antara Anda yang belum pernah membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu. Kalau engkau hari ini berkata, Pastor, aku setelah mendengarkan firman ini dan aku beribadah, hatiku tidak tahan. Aku belum pernah buka hati untuk Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Hari ini aku membuka hati. Aku mau terima. Mari berdoa bersama dengan saya. Tirukan saya berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Aku datang dengan rendah hati. Ampuni segala pelanggaran dan dosaku. Basuh aku dengan darah-Mu. Sucikan hidupku. Aku mengakui bahwa aku adalah orang yang berdosa. Dan aku membutuhkan Engkau Yesus untuk menyucikan dosaku. Oleh sebab itu hari ini aku membuka hatiku dan aku undang Engkau untuk masuk dalam hatiku. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupku. Dan mulai sekarang Engkau menjadi satu-satunya Tuhan dalam hidupku dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku mau hidup benar di hadapan-Mu. Tuntun hidupku Tuhan Yesus. Bawa aku mengerti kebenaran demi kebenaran-Mu, sehingga hidupku dimerdekakan. Aku tidak hidup dalam kutuk dosa, tapi aku dibebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi aku undang Engkau masuk dalam hatiku, dan aku menerima Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu yang sudah berdoa bersama-sama dengan saya tadi, sekiranya Bapak Ibu membutuhkan pelayanan lanjut untuk lebih jauh mengenal siapa Yesus itu dan bertumbuh di dalam iman, ada nomor yang tertera di layar kaca. Anda bisa perhatikan dan Anda hubungi kami, dan kami siap akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membawa Bapak Ibu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua diberkati, dan mari kita akan tunduk kepala bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa, untuk berkat Allah yang luar biasa yang Kau limpahkan buat kami. Tuhan, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang sakit, Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami ingat akan nama-nama Pak Rahmat, Nariras, dan beberapa nama-nama yang lain yang saat ini sedang sakit. Tuhan, sembuhkan dan Kau pulihkan. Biarlah kesembuhan-Mu turun atas mereka. Terima kasih Bapa yang sedang bergumul dengan ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, studi, bahkan keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka, dan mereka boleh lepas dari semuanya, dan Tuhan mengangkat mereka. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu. Bangsa ini ada di dalam naungan kasih-Mu. Rencana-Mu sempurna atas bangsa ini. Bahkan kami percaya Tuhan bahwa gelombang kasih-Mu semakin besar dirasakan oleh umat-Mu dan juga orang-orang yang lain di tengah-tengah bangsa kami ini. Di seluruh penduduk negeri ini akan mengalami jamahan kasih-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk situasi yang hari-hari ini di mana COVID pandemi masih berlangsung di negara kami. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, dan kami percaya bangsa ini ada dalam kendali-Mu. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, sampai kepada barisan pemimpin-pemimpin yang ada di bawah, di daerah-daerah. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat supaya mereka dapat mengelola, memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Shalom-Mu akan terus ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih, terima kasih. Mari kita akan angkat kedua belah tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa,
kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau akan menjadi umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, di dalam studimu, pelayananmu, dan bahkan engkau tidak akan pernah turun, tapi sebaliknya engkau akan naik, dan terus engkau akan disertai Tuhan. Apa yang kau kerjakan di dalam nama Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai berjumpa di dalam ibadah online hari Minggu depan, dan Tuhan memberkati.